Banyak cerita yang menarik ketika suatu bangsa menghadapi krisis ekonomi dan seringkali pengusaha-pengusaha tertentu kemudian memilih untuk tiarap. Namun saya pernah bercerita kepada Anda tentang grup Wings yang berjaya justru di masa krisis. Ini adalah sebuah grup yang tumbuh begitu pesat dan saya coba ingin baca di sini mereka mengembangkan usahanya paling tidak nih ada 3 bendera perusahaan. Tentu perusahaannya banyak sekali tetapi ada 3 benderanya yaitu PT Sayap Mas Utama, kemudian PT Wings Surya dan PT Leoninda Jaya. Dan ini adalah perusahaan yang disebut sebagai Unilevernya Indonesia. Tentu saja juga ada Unilever Indonesia lainnya seperti misalnya Kino, kemudian ada Orang Tua Group, kemudian juga ada beberapa pengusaha lainnya. Garuda Food juga salah satu yang menonjol di Indonesia. Nah, menarik sekali bahwa sekarang kita menyaksikan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Banyak pengusaha-pengusaha dalam negeri yang sudah mulai bisa unjuk gigi dan berhasil menghadang merek-merek asing. Unilever adalah salah satu perusahaan yang unggul, usianya juga jauh lebih tua dan mereka didukung oleh teknologi, SDM yang baik dan tentu saja kemampuan kapabilitas yang luar biasa. Brandnya juga bagus, sangat efisien sekali dari hulu ke hilir, menguasai hampir seluruh benua di atas muka bumi ini dan mereka mempunyai SDM yang sangat mumpuni. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa saya yang hebat-hebat juga dengan cepat diterima di salah satu perusahaan ini, terutama adalah Unilever. Namun menarik perhatian saya ketika terjadi krisis ya banyak sekali eksekutif internasional ini kemudian menggunakan para analis dan mereka kemudian mengambil langkah biasanya menyesuaikan dengan asumsi bagaimana mereka melihat tahun depan. Setiap strategi dibuat biasanya langkah pertama itu kita melihat asumsi. Asumsi dolar akan berapa, pertumbuhan ekonomi berapa, kemudian kita melihat inflasi akan berapa persen, upah akan naik berapa, kurs berapa, itu semua adalah asumsi-asumsi. Benar atau tidak, kadang-kadang pada tutup tahun kita nggak lihat lagi, yang kita lihat adalah hasilnya. Menarik sekali kita lihat seperti itu dalam situasi ekonomi global yang tidak tentu, biasanya para eksekutifnya dikontrol dari kantor pusatnya. Kantor pusatnya ini biasanya ada di Eropa, kemudian atau di Amerika atau di Eropa begitu ya. Kemudian ada lagi yang menguasai regional Asia Pasifik, entah di Hong Kong, entah di Singapura atau di salah satu negara Asia lainnya. Nah, jadi berjenjang begitu kemudian baru ke Indonesia. Menarik, dalam hal tertentu mereka bisa sangat efisien. Misalnya saja mereka membuat iklan besar sekali, mempunyai bintang iklan internasional, dibayar satu, diterapkan di seluruh dunia, kemudian nanti diterjemahkan dalam nuansa lokal. Apa yang terjadi ketika situasi dengan asumsi-asumsi tertentu, Unilever kemudian mengambil langkah tentu saja sesuai dengan prediksi-prediksi, namanya juga perusahaan global, maka mengambil langkah-langkah global yang kurang lebih sama. Dalam situasi itu pada saat krisis moneter 1998 kita menyaksikan salah satu yang tidak terlalu percaya terhadap krisis ekonomi global itu adalah grup ini, grup Wings yang kemarin saya bilang membanggakan kita di tengah-tengah konferensi G20. Para pimpinan negara-negara itu menginap di Hotel Apurva Kempinski dan banyak pujian di sana dan sekali lagi saya katakan saya membaca berita bahwa itu adalah hotel yang dimiliki oleh keluarga Wings. Jadi Wings ini adalah salah satu perusahaan yang selalu melawan krisis dan saya bisa lihat di sini produknya sangat luas sekali dan mereka mempunyai Gift, Nuvo, Ciptaden. Ciptaden ini menarik sekali karena bintang iklannya adalah Kus Hendratmo yang giginya celing putih begitu kelihatan. Jadi Kus Hendratmo tiba-tiba muncul sedangkan punyanya Unilever itu adalah Pepsodent. Kontras sekali. Nah, kemudian juga bintang iklan Unilever yang lainnya adalah sabun Rinso. Dulu terkenal dengan nama almarhum atau mendiang Chris Biantoro yang sangat terkenal dengan kuisnya dulu. Kemudian Daya atau produk yang lainnya dari grup Wings ini yaitu Daya itu muncul dengan cara yang lain. Anda barangkali masih ingat dengan bintangnya seperti ini, rambutnya penuh warna, namanya Roni ya. Tokoh ini kemudian tampil di mana-mana dan hampir setiap jam membuat kita bosan sekali melihatnya di televisi di masa Krismon 1998 itu. Jadi ini adalah produk-produk yang menghadapi Unilever. Nuvo berhadapan dengan Lifebuoy, Soklin pewangi dengan Molto, Sunlight dengan Mama Lemon dan lain sebagainya. Jadi mereka memang head on dengan Unilever. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda tidak lain adalah dalam situasi krisis moneter, dalam situasi yang dipersepsikan orang ekonomi buruk,
biasanya para pengusaha kemudian mengambil langkah dengan mengurangi investasi, mengurangi pegawai, dan tidak berpromosi sama sekali. Jadi ada salah satu filosofi di dalam marketing in recession, dengan tegas di situ disebutkan never atau don't cut your marketing budget. Nah, biasanya para pengusaha mengambil langkah justru melakukan itu, cut marketing budget. Dan tentu saja ketemu pula dengan para eksekutif yang butuh untuk istirahat, butuh healing dia karena capek terus bekerja. Dan kemudian akhirnya bilang sama bos nih asumsi ke depan seperti ini, jadi kita potong saja budgetnya dan nanti anak-anak juga kita kurangi. Dia kesempatan healing, dia kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Ya, kata anak muda namanya healing, walaupun saya tidak sepakat. Nah, kemudian ketika pengusaha mengambil langkah itu, ada orang lain yang kemudian mencuri. Dan itu yang dilakukan oleh Wings, mencuri kesempatan. Jadi mereka membuat produk yang harganya Rp200 lebih murah, Rp500 lebih murah. Pada saat itu sensitif sekali market gitu ya. Kalau sekarang kan karena ada dunia online, bakar uangnya tuh beda, sampai bebas ongkir, dikasih gratis ini itu dan lain sebagainya. Sampai kemudian masyarakat kita senang sekali dan terpicu sekali kalau ada diskon. Nah, pihak dari Wings ini menyadari itu. Jadi mereka membuat produk yang Rp500 beda. Setelah itu mereka juga bikin kuis Dak Dik Duk Duar. Ya, Dak Dik Duk Duar. Dengan tokohnya tadi yang rambut yang warna-warni dan kemudian ada kuis berhadiah. Ditambah lagi kemudian mereka juga keliling. Ini pintar-pintarnya juga grup Wings karena pada waktu itu tahun 98 sampai 2000 bahkan sampai 2004 televisi gak punya duit. Itu zaman itu era televisi tuh, satu celah yang membuat semua tokoh televisi itu menjadi terkenal pada masa itu. Televisi swasta juga baru muncul dan kemudian acaranya tiba-tiba 98 televisi gak punya uang, jadi tidak bisa membayar film-film yang dibeli dari asing dengan dolar dan akhirnya harus membuat konten lokal. Televisi kosong, berita juga kosong, iklan juga kosong, tidak ada yang beriklan. Tetapi karena tidak ada yang beriklan, televisi akhirnya menerima bargain. Jadi kalau ada seperti misalnya grup Wings ini datang mau pasang iklan, mereka bersedia untuk memberikan lebih. Jadi tadinya misalnya hanya dapat 10 spot, sekarang bisa dapat 50 spot gitu ya. Jadi dilipat gandakan dan setelah itu mereka mulai mau kompromi. Tadinya redaksi itu susah sekali dan akhirnya redaksi mengatakan ya sudahlah, saya bersedia untuk meliput. Yang pasang iklan ini juga diliput dan daya itu sering muncul ya. Soklin juga muncul ketika mereka pergi keliling kampung, masuk ke daerah-daerah dan kemudian ngecek siapa yang mencucinya pakai Soklin, yang mencucinya pakai daya, dan ketika ditemukan mereka dikasih 50.000, 100.000, 500.000 dan lain sebagainya. Dan itu diliput oleh televisi. Isi televisi pada waktu itu isinya hanya Nuvo, daya, kemudian Soklin dan lain sebagainya. Di tengah-tengah ketika Unilever sedang mengurangi budget promosinya. Jadi inilah pelajaran ketika situasi ekonomi memburuk, ternyata justru banyak sekali pengusaha kita yang bisa melawan dengan anomali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan selalu berpikir kalau buruk semuanya pasti akan buruk. Bahkan belum buruk pun kita sudah berpikir buruk dan bahkan kemudian kita peluk erat-erat sesuatu yang belum tentu terjadi. Betapa meresahkannya hidup yang demikian. Banyak yang bertanya kepada saya apa yang saya lakukan ketika saya mengalami keletihan dan saya harus bekerja sangat keras. Kadang-kadang saya sampai tengah malam harus menulis buku dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa saya selalu menggunakan apa yang ada di sebelah kanan saya ini. Tolak angin adalah herbal untuk mengatasi masuk angin dan gejala-gejalanya yang sudah ada sejak tahun 1930 dan sudah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sel T. Ini adalah indikator untuk meningkatnya daya tahan tubuh dan sudah lulus uji toksisitas. Jadi tidak ada efek samping buat ginjal, liver, dan organ tubuh lainnya. Produk tolak angin dan variannya ini ternyata bisa dibeli di toko online di sidomunculstore.com atau marketplace kesayangan Anda. Kalau masuk angin, orang pintar selalu minum tolak angin. Stay relevant.